Tempat bahagia dalam Al-Quran hanya di surga, dan waktu bahagia dalam Al-Quran hanya setelah kematian. Berarti tidak ada tempat bahagia yang abadi di dunia, dan tidak ada tempat bahagia yang abadi sewaktu hidup. Tidak pernah agama Islam ini mengajarkan saudara menginfakkan seluruh harta saudara kepada orang lain. Dalam ayat lain dia sebut, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan sampai kamu menginfakkan sebagian dari yang kamu cintai. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Karena kita masih punya anak, masih punya istri yang harus sekolah dan biaya hidup lain. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun faqad fazal muttaqun. Faqala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sanjung tinggikan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan takwa kepada kita semua. Imtithalu 'anil awamir wajtinabun nawahi. Berusaha mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan berusaha meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah hal-hal yang dicintai oleh manusia. Saudara-saudara, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wahai manusia, siapapun kamu, apakah kamu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, renung-renungkan, ingat-ingatlah hakikat yang mau disampaikan. Sebenarnya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat dijadikan indah dalam pandangan manusia. Siapapun dia, hubbus syahawat, dia cinta dan cenderung minan nisa, kepada perempuan. Para ulama tafsir mengatakan ada yang disebut dengan istilah ihtibak. Karena menyebut lawan katanya, maka tidak disebut lagi kata yang satu lagi yang semakna. Dia sebut manusia itu cinta kepada perempuan dan anak laki-laki. Maksudnya manusia itu juga cinta kepada laki-laki dan kepada anak perempuan. Diringkas kalimatnya, padahal maknanya adalah laki-laki suka kepada perempuan dan perempuan suka kepada laki-laki. Cinta kepada wanita kecenderungan orang yang sehat. Dia sebut minan nisa. Jadi saudara-saudara, kita pasti suka dengan perempuan. Itu adalah kecenderungan manusia. Tidak bisa ditentang. Bahkan cinta itu bukan pilihan, tapi dia adalah paksaan.
Dia bukan takdir mu'allaq, tapi dia adalah takdir mubrah yang dipaksakan oleh Tuhan kepada manusia. Itu sebabnya dia sebut zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Siapa lagi yang dicintai oleh manusia itu? Wal banin. Manusia juga cinta kepada al-banin, anak laki-laki. Wal banat, juga kepada anak perempuan. Jadi manusia ini, saudara-saudara, dia suka kepada pasangannya, dia suka kepada anak-anaknya. Baru dia katakan wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Yang lain yang disukai manusia itu selain pasangan dan anak-anaknya, dia suka kepada harta. Sebagian dari bentuk harta itu minadh dhahabi wal fiddah, berbentuk emas, uang ataupun perak, duit. Manusia suka dengan itu. Siapapun dia. Bahkan orang yang gila, yang akalnya bermasalah, dia kenal dengan uang. Karena itu adalah naluri manusia. Apalagi yang disukai manusia? Wal khailil musawwamah. Dia suka kepada kuda, maksudnya kendaraan. Orang suka dengan kendaraan. Itu sebabnya di dunia ini bermacam-macam bentuk kendaraan. Mulai dari sepeda motor sampai yang paling kencang. Ada pesawat tempur. Karena naluri manusia, kata Al-Quran, wal khailil musawwamah, dia suka kepada kendaraan. Ada anak-anak muda yang mau menghabiskan waktu demi membersihkan kendaraan. Bahkan di dunia ini berdiri perusahaan-perusahaan besar yang memproduk kendaraan. Karena itu naluri manusia. Di dunia ini juga banyak ditemukan tempat-tempat mencuci kendaraan. Hanya sekedar mencuci. Karena manusia suka kepada kendaraan. Kemudian apalagi? Wal an'ami wal hars. Manusia juga suka kepada hewan. Baik itu hewan yang bersifat komersil yang bisa dijual, maupun hewan peliharaan, ada kecenderungan. Maka tidak heran ada manusia di dunia ini yang mengoleksi ular. Ular dikoleksinya untuk dibanggakan dan ditunjukkan kepada kawan. Ada pula orang yang memelihara ayam. Karena naluri manusia suka kepada itu. Apalagi wal harf. Manusia juga cinta kepada kebun, tanah. Itu sebabnya manusia banyak yang berani bersengketa untuk mendapatkan tanah. Karena itu kecenderungan manusia. Itu sebabnya negeri kita ini membuat kebijakan harus ada yang mengurus pertanahan. Karena kalau kecenderungan manusia ini tidak diatur, dia bisa melanggar hak orang lain. Karena di dalam nalurinya ada hubbus syahawat, cinta kepada al-harth, taman ataupun tanah. Saudara-saudara, hei manusia, mulai dari ad-nisa, al-banin, al-qanatiril muqantarah, minadh dhahabi wal fiddah, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Mulai dari pasangan hidupmu sampai tanah-tanah yang kamu perjuangkan. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua mata'ul hayatid dunya, hanya perhiasan-perhiasan dunia. Orang bangga dengan pasangannya. Orang bangga dengan anaknya. Orang bangga dengan hartanya. Orang bangga dengan kendaraannya. Orang bangga dengan hewan peliharaannya. Orang bangga dengan tanah dan kebunnya yang luas. Zalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu mata'ul hayatid dunya, hanya perhiasan-perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya adalah tempat kembali yang paling indah. Hei manusia,
Semua yang disebut itu pasti berakhir. Pasangan hidupmu pasti berakhir. Kebun-kebunmu yang luas, tanahmu yang lebar pasti berakhir. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan hanya di sisi Tuhan tempat kembali yang abadi. Walaupun kamu menduga dengan memiliki itu semua kamu akan hebat. Kata Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat-dekat ke liang kubur, nanti suatu saat kamu pasti tinggalkan itu semua. Baru dia katakan, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Kalau semua itu mulai dari pasangan hidup sampai tanah-tanah itu yang luas hanya perhiasan dunia, mau tidak kamu hei manusia, unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, ku beritahu kamu yang lebih baik dari itu. Karena kalau itu kamu turuti, kamu pasti tertipu. Berapa banyak orang yang punya pasangan tapi di akhir hayatnya tidak bersama lagi. Berapa banyak anak yang membunuh orang tua atau orang tua membunuh anak. Berapa banyak di dunia ini harta yang mencelakakan. Berapa banyak di dunia ini kendaraan-kendaraan yang membunuh manusia. Berapa banyak di dunia ini hewan yang dulu dipelihara tiba-tiba melawan kepada tuannya. Berapa banyak dulu tanah-tanah yang dirawat sekarang hilang ditelan banjir. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Kalau kamu bertakwa, semua yang sebentar itu tadi kamu dapatkan, ada yang lebih baik. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kapan itu dapat? Tidak dapat di dunia. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, hanya satu tempat bahagia dan hanya satu waktu bahagia. Sekali lagi, di dalam Al-Quran disebutkan hanya satu tempat bahagia dan hanya satu waktu bahagia. Tempatnya itu wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, dan orang yang bahagia fil jannah, hanya di surga. Satu tempat. Kemudian dia sebut satu waktu, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika manusia tidak bisa lagi berbicara, mati. Baru syaqiyyun wa sa'id, baru manusia dibagi dua, ada yang bahagia, ada yang tak bahagia. Kesimpulannya saudara-saudara, tempat bahagia dalam Al-Quran hanya di surga, dan waktu bahagia dalam Al-Quran hanya setelah kematian. Berarti tidak ada tempat bahagia yang abadi di dunia, dan tidak ada tempat bahagia yang abadi sewaktu hidup. Itu sebabnya kita semua yang hadir ini pasti kita mengalami pindah dari satu masalah masuk ke masalah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu susah. Bertemu satu kesusahan, selesai kesusahan itu masuk ke dalam kesusahan yang lain. Karena dunia terambil dari akar kata dana, yang artinya adalah rendah. Lawannya adalah akhirah, yang artinya adalah tinggi. Karena di sini tidak ada kebahagiaan yang abadi. Keras apapun saudara-saudara mencari kebahagiaan di pasangan hidup, di anak-anak, di harta, pasti ada saja celahnya di hati dan pikiran kita. Selalu ada masalah dalam kehidupan. Karena memang itulah hakikat kehidupan dunia. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya dapat kebahagiaan itu? Dia sebut begini saudara-saudara. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Hanya orang yang bertakwa itu yang akan mendapatkan satu tempat bahagia itu dan satu waktu bahagia itu. Yaitu ittaqaw. Ittaqaw artinya
menghindar. Takwa artinya menghindar. Maksudnya berusaha setiap hari menghindar dari yang dilarang Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Berusaha sekuat tenaga. Kalau tak sanggup, fattaqullaha mastata'tum, berusaha sesanggup kita. Dengan catatan, kalau masih sanggup, jangan tidak berusaha. Mulai dari yang kecil-kecil. Misalnya, parkir di tempat yang salah ketika membeli. Itu bisa jadi dosa kecil. Itu yang kecil. Insya Allah diampuni Tuhan. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu jauhi dosa-dosa besar, yang kecil-kecil insya Allah diampuni oleh Tuhan. Dalam Al-Quran dia katakan, salah satu ciri orang yang bertakwa itu terkait dengan keadaan negeri kita ini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hei manusia, kau mau bertakwa, mau tahu ciri-cirinya, mau mendapatkan satu tempat bahagia dan satu waktu bahagia itu. Caranya, percaya kamu kepada yang ghaib. Wa yuqimuna as-shalah, jangan pernah tinggalkan salat. Dan yang terakhir, yang ketiga dia sebut, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian, sekali lagi dia katakan, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan di jalan Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan di jalan Tuhan. Ada dua kata di situ. Yang pertama, sebagian. Sebagian. Sekali lagi, sebagian. Tidak pernah agama Islam ini mengajarkan saudara menginfakkan seluruh harta saudara kepada orang lain. Dalam ayat lain dia sebut, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan sampai kamu menginfakkan sebagian dari yang kamu cintai. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Tapi agama ini melarang membantu orang lain dengan mengorbankan seluruh harta. Karena kita masih punya anak, masih punya istri yang harus sekolah dan biaya hidup lain. Itu yang pertama. Yang kedua dia katakan, razaqnahum, kami rezekikan kepada mereka. Sekali lagi, kami yang memberikan rezeki itu kepada mereka, bukan punya dia itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan rezeki kepada kita, baru disuruhnya kita infakkan. Berarti itu bukan punya kita. Kalau begitu, apalah alasan kita untuk pelit? Yang diminta Al-Quran cuma sebagian, dan itu pun bukan punya kita. Aneh manusia ini. Dia cinta dengan yang tadi. An-nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Itu sebabnya Al-Quran tadi mengatakan, itu semua hanya perhiasan. Karena kami yang memberi itu, dan setelah kami berikan kepadamu, kami minta sebagian. Saudara-saudara, hari-hari ini ada 3 provinsi di Indonesia yang terdampak. Boleh disebut musibah, boleh disebut bala, mungkin boleh juga disebut fitnah dalam bahasa Al-Quran. Mari kita bantu. Mari kita bantu. Sebagian dari harta kita yang direzekikan Tuhan kepada kita. Itu kata kuncinya. Kita bantu. Sudahlah sebagian, punya Tuhan pula lagi. Tak ada hak kita, tak ada alasan kita untuk tak memberikan itu. Karena dengan begitu, itulah ciri orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan satu tempat bahagia dan satu waktu bahagia. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum
lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang terakhir, saudara-saudara, terkait dengan harta-harta itu. Yang kita pelit-pelitkan padahal sebenarnya bukan punya kita. Di dalam bahasa Al-Quran, harta itu disebut dengan mal. Satu akar kata dengan kata mail, artinya condong. Jadi harta itu, sejak ada manusia di dunia ini sudah jadi masalah sebenarnya. Bukan sekarang saja. Dulu terjadi keributan, cekcok, bahkan pembunuhan di antara dua anak manusia pertama di dunia ini. Penyebabnya adalah kurban. Kurban itu adalah harta. Jadi harta ini sudah bermasalah dari awal. Begitu juga Adam alaihissalam, yang dimakannya itu adalah buah, bagian dari harta. Memang bermasalah. Dalam Al-Quran disebut وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kamu itu terlalu banyak mencintai hartamu. Yahsabu anna ma'lahu akhradah. Dia duga harta itu bisa mengekalkan dirinya. Padahal tidak. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita berempati. Saya yakin saudara-saudara yang hadir di sini sudah banyak membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah ini. Tapi mungkin masih ada hal-hal lain yang perlu kita lihat ke sana. Sebagai orang yang langsung melihat keadaan ini, tentu ada harta-harta yang bisa kita gunakan. Sekali lagi adalah sebagian, dan itu bukan punya kita. Inilah ajaran-ajaran Al-Quran. Cenderungan manusia itu, dia cinta kepada pasangannya, dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada harta-hartanya. Tapi kalau mau jadi orang yang bertakwa, berikan itu, sebagian dari harta itu. Mudah-mudahan Al-Quran selalu hadir dalam kehidupan kita. Jadi negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul alim.